warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini spesial untuk saudara-saudara Suara Buku. Kami akan membahas, akan menguak rahasia di balik lahirnya baginda Nabi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dari episode-episode Suara Buku sebelumnya, dan tentunya dari guru-guru kita semua, bahwasanya sebelum, ketika, dan setelah lahirnya baginda Nabi begitu banyak kejadian-kejadian besar, peristiwa-peristiwa besar. Nah, hal itu ada apa di balik hal tersebut? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk menjawab permasalahan ini, kita akan merujuk pada keterangan yang terdapat dalam kitab Burdah karangan Imam Muhammad Al-Busiri. Beliau pada bait ke-59, dalam kitab lain bait ke-60, mengatakan, abana mauliduhu anti bi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Ada yang yatiba muftatahin minhu wa mukhtatami. Abana mauliduhu anti bi unsurihi. Lahirnya baginda Nabi menunjukkan akan kemurnian, akan kesucian asal keturunan baginda Nabi. Yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Betapa elok permulaan serta akhirannya. Kata mubtada'in di sini dan mukhtatamin, ulama terjadi dua pendapat. Dijelaskan dalam syarah Burdah garapan Syekh Bajuri, beliau mengatakan, wal muradu bil muftatah Adam alaihi salam wa bil mukhtatam kadzalika sayyiduna Abdullah. Bahwasanya yang dikehendaki dari kata muftatah adalah, atau mubtada adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan mukhtatam itu adalah Sayyid Abdullah. Khilafan lima qalahu ba'du syarihin min annal murad bil muftatah Hashim wa bil mukhtatam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syareh atau komentator kitab Burdah yang lain mengatakan bahwasanya muftatah itu adalah Sayyid Hashim dan muhtatam adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, untuk memperjelas dalam masalah kesucian unsurihi ini, kita merujuk pada kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Syekhul Islam Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Hitami pada halaman 324. Anti bi unsurihi ay syarafi usulihi abain wa ummahatin min Adamah wa Hawa ila Sayyidina Abdillah wa Sayyidatina Aminah. Maksudnya syarafi usulihi, yaitu asal keturunan beliau itu mulia. Maksudnya ansyarafi usulihi menunjukkan akan kemuliaan asal keturunan beliau, baik bapak beliau, ibu-ibu beliau, dari Nabi Adam dan Siti Hawa sampai Sayyid Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Ay khulusihim mimma yashinu fin nasabi, yaitu terhindarnya beliau semua dari sesuatu yang dapat merusak nasab, yang dapat membuat nasab tercela.
Lah, ini tidak ada sama sekali pada keluarga beliau. Mulai dari ayahanda beliau sampai ke atas tidak ada. Wa ma yadurru biddin, dan murni tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merusak keagamaan seseorang. Semisal mencuri, syirik, itu tidak pernah terjadi. Fa innahum imma anbiya'un au atiba'u anbiya'in au ahlu fatsaratin. Beliau semua ada kalanya menjadi seorang nabi, pengikut nabi, atau ahlu fatsarah, yaitu orang yang hidup di masa di mana kekosongan seorang utusan. Itu ahlu fatrah. Mahkumun lahum bin najah, yang dihukumi selamat dunia akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sebelum kami utus seorang utusan. Jadi jelas dari sini bahwasanya lahirnya baginda Nabi itu menunjukkan akan kemuliaan asal keturunan beliau. Ini rahasia pertama. Nah, kenapa? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok demikian? Keluarga Nabi kok demikian istimewa? Kenapa? Nah, ini dipertegas dalam kitab Barzanji karangan Al-Imam Al-Arif Asy-Syayyid Ja'far. Beliau mengatakan, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi. Tarakus sifah falam yusibhum aruh min adama wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga bapak kakek-kakek baginda Nabi karamatan li Muhammadin, karena merupakan kemuliaan Allah yang diberikan kepada baginda Nabi. Karena memang untuk memuliakan baginda Nabi, penghormatan Allah kepada baginda Nabi. Saunan lismihi, hal ini dilakukan karena menjaga nama baik baginda Nabi. Lah kenapa kok nama baik baginda Nabi kok dijaga? Nah, nanti habis ini. Tarakus sifah falam yusibhum aruh, sehingga beliau semua itu tidak pernah melakukan zina, sehingga aib zina tidak pernah sampai kepada golongan keluarga-keluarga beliau sampai Nabi Adam. Min Adama wa ila abihi wa ummihi. Hal ini terus berlanjut mulai dari Sayyiduna Adam sampai ayahanda dan ibunda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperjelas nadom ini, kita coba melihat keterangan dalam kitab Madarijus Su'ud halaman 9 karangan Syekh Nawawi Banten. Qauluhu saunan lismihi, ini jawabannya kenapa kok baginda Nabi harus dijaga nama baiknya. Fa inna muqtadha ismi Muhammadin ayyakuna musammahu kamilan fi sifatihi al-zahirati wal ma'nawiyah. Karena memang nama Muhammad itu sendiri, nama Muhammad itu menuntut adanya orang yang menyandang nama tersebut adalah kamilan fi sifatihi, orang yang sempurna dalam sifat zahir batinnya. Wa ayyakuna nasabuhu rafi'an aliyan syarifal fa'al, dan nasabnya harus mulia, harus tinggi, nasabnya top. Itu adalah tuntutan dari nama Muhammad itu sendiri. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya nama baik baginda Nabi dijaga karena memang nama itu menuntut untuk sedemikian rupa. Terus kata asifah tadi, sifah itu adalah aisobuma'ihim bila akdin, yaitu melakukan hubungan intim tanpa adanya akad, zina, pelacuran. Lah itu sifah. Dan hal ini biasa terjadi di masa jahiliyah. Dan keluarga baginda Nabi ini tidak pernah melakukan hal demikian, sebagaimana cerita dalam episode sebelumnya ketika Sayyid Abdullah hendak
menuju perkawinan, itu kan beliau dicegat oleh 2 orang perempuan untuk melakukan hal yang tidak baik ini, melakukan hal zina. Tapi sama beliau ditolak. Nah, ini adalah bukti bahwasanya keluarga beliau adalah orang-orang baik dalam keagamaannya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, ini menarik. Qala Al-Imam As-Subaki al-ankihatu allati fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam kulluha mustajmi'atun li syurutis sihhah ka'ankihatil Islam al-mawjudah al-an. Imam Subaki berkata bahwasanya nikah yang terjadi dalam nasab baginda Rasul itu adalah nikah yang sudah memenuhi syarat-syarat sah. Sudah ada rukun-rukun nikahnya sebagaimana nikah yang terjadi pada masa Islam sekarang ini. Makanya nikahnya adalah nikah yang top, nikah yang sah. Fa'atakid hada biqalbika wa tamassak bihi. Yakinkan hatimu, pegang teguh pendapat ini. Wala tazal anhu. Jangan kau sampai bergeming dari pendapat ini. Jangan tinggalkan, jangan lepaskan pendapat ini. Fatah sarid dunya wal akhirah. Akibatnya kalau sampai kamu melepaskan pendapat ini, keterangan ini, nanti kamu akan merugi dunia akhirat. Makanya harus kita yakini bahwasanya keluarga baginda Nabi itu adalah keluarga yang top, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mahkumun lahum bin najah, masuk surga. Itu harus kita pegang teguh karena ini akidah kita. Terus kita lanjut ke bawah. Qauluhu wa ila abihi wa ummihi al-mawdakhilatun alal muqaddar ay wa hakada al-amru ila abihi wa Abdillah wa ummihi Aminata binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah wa asradda ila Adnan. Nah, ini fa inna dzalika mimma yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuhu. Semua hal ini adalah sesuatu atau termasuk sesuatu yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf, orang yang sudah berakal dan balik. Makanya orang tua baginda Nabi sampai Nabi Adam merupakan orang yang selamat dunia akhirat. Ini harus kita pegang teguh dan harus kita ketahui. Jadi kesimpulannya, lahirnya baginda Nabi itu menunjukkan akan kemuliaan ayahanda, ibunda beliau sampai Nabi Adam dan Siti Hawa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga keterangan yang sedikit ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan jangan lupa terus dengarkan suara buku. Kalau dirasa ini bermanfaat, like, komen, and share pejauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.